Oke, jadi data itu adalah kumpulan-kumpulan fakta, tetapi dia yang belum memiliki arti. Agar memiliki arti nanti harus ditransformasikan dulu ke dalam algoritma yang nanti akan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, nanti juga teman-teman akan belajar juga yang namanya objek. Objek itu di sini ada kalau objek itu ada benda atau orang atau apapun itulah, pokoknya dia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya di situ ada warna, ada bentuk, ada fungsi, sehingga data-data inilah yang disebut dengan ciri-ciri inilah atau spesifikasi inilah yang disebut dengan data. Jadi ciri-cirinya ada panjang, kemudian warnanya biru sama putih, kemudian eh, ini ada kebetulan pulpennya ada warna hijau, biru, merah, sama hitam. Kemudian untuk menulis. Nah, jadi objeknya di sini adalah pulpen. Nah, kemudian di sini untuk tipe data yang dasar, di sini ada beberapa kategori, ada numerik, ada karakter, ada logik. Untuk yang numerik di sini ada integer, ada float, karakter itu sendiri, ada string, logiknya adalah boolean. Nah, untuk yang numerik di sini terbagi dua. Numerik itu seperti apa sih? Ya angka-angka ya, namanya juga numerik. Bedanya antara integer dengan float, kalau integer itu dia masuknya adalah yang angka tapi yang bulat. Bulat itu berarti nggak ada koma. Baik itu positif maupun negatif, dia masuknya adalah ke integer. Tapi kalau float itu dia bisa masuk ke angka bulat, bisa juga masuk ke desimal. Jadi pecahan itu masuk ke dalam float. Positif negatif sama. Kalau di bahasa yang lain mungkin bukan float ya, tapi kalau di sini pakainya float. Kemudian karakter itu ada dua juga, ada karakter, ada string. Karakter itu lebih pendek daripada string. Stringnya itu nanti jangkauannya lebih panjang. Jadi jumlah digitnya nanti kalau string itu akan lebih panjang, lebih maksimal. Kemudian kalau boolean itu hanya memiliki dua nilai, true dan false. Jadi hanya memiliki dua kebenaran nilai, benar atau salah, yang hanya bisa masuk ke situ. Nah, yang pertama di sini ada integer. Integer itu di sini dia bisa menyimpan atau merupakan representasi dari desimal, heksadesimal, oktal dan binary. Jadi keyword ketika kita akan mendeklarasikan sebuah data yang bertipe integer di sini cukup menggunakan int. Nanti ketika sudah benar maka nanti int-nya itu akan berubah menjadi huruf tebal. Tapi kalau int-nya kok nggak tebal-tebal berarti masih salah kita nulisnya. Misalkan i-nya besar atau ada salah satu huruf yang besar, itu nggak bisa karena memang case sensitif ya di C++. Sehingga keywordnya cukup dengan 3 digit int. Contohnya di sini ada 9 minus 9, ini untuk yang heksadesimal, kemudian ada oktal, binary, ada juga angka-angka yang lain lah ya, pokoknya angkanya bisa bervariasi, tetapi di sini bisa masuk ke dalam ini tiga ada desimal, ada 4 ya, ada desimal, heksa, oktal dan binary. Kemudian float di sini sama numeriknya dengan yang integer. Kata kuncinya dengan float, bukan 3 digit lagi tapi lengkap float. Nanti pokoknya kalau kita nulis perintahnya sudah benar di dalam C++, itu nanti dia berubah menjadi huruf bold tebal ya. Ini contohnya kalau float itu menggunakan koma, 0,3, 9,4 dan seterusnya. Bisa positif bisa negatif ya, yang penting dia pecahan. Angka yang tidak koma juga bisa masuk ke dalam float. Numerik yang biasa yang misalkan 3, hanya 3 saja, itu juga bisa masuk karena float itu bisa pecahan bisa enggak, tapi cuman yang angka seperti ini yang numerik saja, bukan ada heksa atau biner ya. Kemudian ada karakter itu merupakan karakter single karakter atau single quote. Nah di sini kenapa di sini untuk keywordnya kita menggunakan char. Jadi ada yang 4 digit, ada yang 3 digit ya. Jadi di sini char. Kemudian contohnya di sini karakter itu dia hanya 1 digit saja, dia hanya dikenali 1 digit. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nama tapi menggunakan karakter yang lebih dari 1, maka kita harus menambahkan perintah bahwa nama itu saya pinginnya tidak hanya 1 saja tapi lebih dari 1 digit.
nanti bisa diakali di sini. Tapi kalau misalkan yang murni untuk karakternya ini hanya mengenali satu digit. Kalau yang string itu yang lebih dari satu ya, yang lebih dari satu berarti nama itu kan lebih dari satu digit, maka kita sebaiknya gunakan string. Tapi kalaupun gunakan karakter itu bisa, tetapi nanti ada tambahan perintah. Nah, ini untuk yang boolean, ini untuk tipe yang logic. Di sini hanya memiliki dua kebenaran, yaitu true dan false. Kalau benar ke kanan, kalau salah ke kiri, atau kalau benar lurus, kalau salah diem. Nah, jadi hanya ada dua ketentuan itu. Nah, ini untuk stringnya itu yang lebih dari satu digit ya. Di sini tipe datanya juga karakter. Untuk ininya apa pendeklarasiannya, pada saat deklarasi variabelnya biarpun string dia tetap masuk ke tipe data karakter, cuma nanti ada tambahan ini ya, tambahan coding, jadi nanti bisa masuk beberapa digit, yang mana digit yang masuk di sini ya karakter semua yang ada di dalam keyboard, simbol-simbol, kemudian huruf dan angka masuk ke dalam karakter dan string. Cuman bedanya kalau angka itu tidak bisa digunakan untuk proses aritmetik. Nah, kemudian kalau tadi sudah tahu tipe-tipe datanya itu seperti itu, ada angka bulat, ada angka pecahan, ada benar dan salah, kemudian ada karakter yang satu digit, ada karakter yang lebih dari satu digit. Sekarang membahas tentang variabel. Variabel itu tadi ada yang bilang adalah tempat. Kalau data tadi tempat, nah yang benar tempat itu adalah variabelnya. Jadi kalau tipe data itu adalah jenis datanya seperti apa. Kalau data itu adalah fakta yang nanti akan kita simpan, nyimpannya kemana? Nyimpannya adalah ke variabel. Jadi variabel ini adalah tempat untuk menyimpan datanya. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau mau panjangnya ya banyak sekali pengertian yang panjang ya. Jadi bahwa variabel itu digunakan untuk proses penyimpanan beberapa identifier, simbol dan yang lainnya. Itu kalau pengertian yang mau panjang ya. Tapi kalau intinya bahwa variabel itu adalah tempat penyimpanan data. Cukup selesai, jadi satu itu udah mewakili. Tapi kalau mau yang panjang lebar suka nulis nggak apa-apa, bisa digunakan untuk atau terdiri dari simbol, karakter dan seterusnya. Itu bisa kalau misalkan ingin yang pengertian panjang. Tapi kalau intinya adalah tempat penyimpanan data. Data apa yang akan disimpan di sini? Ya data tadi, data yang sudah kita kelompokkan ke dalam jenis datanya, dan data yang nanti akan kita apa yang sudah dikelompokkan jenisnya itu, dan data yang sudah direpresentasikan faktanya itu tadi. Misalkan ya, saya memiliki data atau objek dari pulpen. Faktanya di sini adalah pulpen. Kemudian datanya adalah ada warna, ada fungsi, kemudian ada bentuk. Nah, untuk bentuk di sini saya akan kategorikan menjadi tipe. Tipenya apa? Kalau bentuknya panjang, panjang berarti karakter atau string ya. String karena menggunakan panjang itu dengan kalimat. Kemudian fungsi itu dengan kalimat. Kemudian ada lagi mungkin harga. Harga itu berarti dengan angka. Berarti saya akan menggunakan tipe integer atau float. Kalau floatnya itu nggak ada pecahan berarti cukup integer saja. Nah, jadi nanti semua data yang dikategorikan sebagai pulpen itu nanti masuk ke dalam variabel. Variabelnya misalkan kriteria pulpen gitu ya namanya. Nah, di sini untuk mendeklarasikan variabel itu harus memiliki nama dan harus memiliki tipe. Jadi nama variabel itu harus disesuaikan dengan isi data yang nanti tersimpan di dalamnya. Dan tentunya dari jenis data yang ada di dalamnya juga tipenya harus disesuaikan juga. Nah, contoh untuk deklarasi dari variabel ya di sini. Jadi bahwa pada saat pembuatan deklarasi variabel itu harus diawali dengan karakter atau bukan angka ya. Jadi variabel itu pada saat membuat tidak boleh diawali dengan angka, tapi harus huruf semua. Kemudian tidak boleh dengan spasi, tapi diberi tanda underscore kalau misalkan lebih dari dua kata ya.
Kemudian kalau angka, mau kita menggunakan angka, maka angka itu tidak boleh di depan, jadi harus di belakang atau di tengah. Jadi tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh ada spasinya. Kemudian eh, sebaiknya ditulis dengan huruf kecil semua, karena case sensitif ya. Kalau mau huruf besar semua boleh nggak Bu? Boleh, tetapi nanti pada saat deklarasinya itu huruf kecil, pemanggilannya juga huruf kecil. Pada saat deklarasinya huruf besar, maka pemanggilannya juga huruf besar. Karena ini adalah case sensitif, artinya membedakan antara huruf besar dan kecil pada saat dikenalkan dan pada saat dipakai atau digunakan. Jadi harus konsisten. Nah, cara deklarasi variabelnya di sini yang pertama adalah disebutkan dulu tipenya. Oh, tipenya saya ingin angka. Angkanya adalah angka yang bulat, bukan pecahan, bukan angka-angka. Untuk nama number, berarti di sini adalah variabel. Nama variabelnya ini, tipe datanya adalah ini. Kemudian ada tipe data yang kedua adalah float. Float itu berarti saya harus menginputkan angka baik itu bulat maupun pecahan. Jadi boleh menginputkan dua jenis angka, bulat ataupun pecahan, ke dalam variabel namanya variabel poin 1 dan poin 2. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian di sini ada konstanta. Nah, konstanta sama variabel itu sama tapi beda. Sama tapi beda gimana nih? Samanya adalah sama-sama untuk menyimpan data. Jadi variabel dan konstanta itu sama-sama tempat untuk menyimpan data. Jadi ibaratnya adalah kontainer untuk menyimpan data gitu ya. Bedanya di mana? Kalau persamaannya sudah tahu untuk menyimpan data, perbedaannya kalau variabel itu di sini nilainya tidak ditentukan. Jadi ini kan sudah dideklarasikan nih, nama variabelnya ada number, kemudian ada poin 1, poin 2. Ini dia tidak ada angkanya. Jadi angkanya itu nanti terserah kita mau menginputkan berapa. Tapi kalau konstanta, konstanta itu tempat penyimpanan data, tetapi datanya itu sudah kita pastikan, sudah kita tentukan di awal. Jadi nilainya sudah tetap, sehingga konstanta itu tempat penyimpanan data yang memiliki nilai ketetapan atau nilai awal ya. Nah, di sini ada apa namanya, ketetapannya, bahwa konstanta itu dia hanya dibaca saja, hanya read only untuk ini. Dia tidak bisa diisikan data lagi karena dia sudah memiliki ketetapan data. Jadi pada saat dideklarasikan dia sudah punya nilai tetap, ya sudah, sampai program itu nanti dipakai ya nilainya cuma itu aja, gak akan berganti. Kalau variabel nanti datanya bisa lebih dinamis, tergantung dari inputan si user. User mau menginputkan nilai berapapun, yang penting dia masuk ke dalam variabel, itu bebas. Tapi kalau konstanta nilainya tetap satu sesuai dengan yang diinputkan. Nah, keywordnya di sini adalah menggunakan cons. Cons, nah jadi harus ditulis cons dulu, kemudian tipe data yang mau digunakan untuk menjadikan tipe data dari konstantanya. Kemudian di sini ada nama tipe data, nama variabel konstantanya apa. Kemudian sama dengan di sini nilainya. Jadi bacanya di sini ada konstanta pi, nilainya adalah 3,14. Karena nilai pi ini adalah 3,14, maka dia bertipe float karena dia pecahan. Nah, karena dia pecahan, maka tipenya float, namanya adalah pi. Karena di sini ada cons, maka dia adalah nilai ketetapan, artinya konstanta yang dia hanya read only, dia hanya terbaca saja, tidak akan dirubah nantinya. Bahwa pi itu ketika mau saya inputkan 5, nanti tetap aja bacanya ya 3,14. Kemudian nilai ketetapan yang lain, contohnya di sini ada string, tipe datanya adalah string, nama konstantanya adalah nama, kemudian digunakan untuk mengisikan nama Amikom. Jadi ketika nanti kita akan memanggil konstanta name, maka yang muncul adalah Amikom, bukan kata yang lain. Ya, jadi karena ini kan sudah ditetapkan dari awal nilainya, jadi dia hanya bersifat read only, nggak ada bisa dirubah. Paham ya bedanya ya variabel dengan konstanta. Kemudian ada operator, di sini ada assignment, ada arithmetic, ada relasional, ada logikal. Nah, di sini ada assignment, di sini untuk sama dengan. Jadi
variabel yang digunakan untuk memberikan nilai ya, bukan variabel ya, simbol atau operator. Operator itu bukan operator Excel, kemudian Telkomsel, tapi ini operator aritmetik ya, operator aritmetik yang ada di dalam algoritma, tentunya di C++. Di sini ada sama dengan itu di sini untuk memberikan nilai, value, memberikan nilai ke dalam variabelnya. Misalkan X sama dengan 9, Y sama dengan 4,5, STR sama dengan amikom. Artinya kita memiliki sebuah variabel namanya adalah X, dia nilainya 9. Nah, eh, ini kan punya nilai ketetapan Bu, apakah ini variabel atau konstanta? Nah, ini contoh pemberian nama saja, pemberian nilai saja ya. Kalau misalkan ini nanti teridentifikasi sebagai variabel, maka kita lihat di atasnya deklarasinya seperti apa. Kalau deklarasinya integer X titik koma, kemudian di bawahnya ada X sama dengan 9, maka ini dia masuknya adalah variabel. Tapi kalau di sebelahnya sini ada cons, kemudian cons, kemudian integer X sama dengan 9, maka di sini adalah dia sebagai konstanta. Nah, STR juga sama. Jadi dia hanya memberikan operator sama dengan itu yang digunakan untuk memberikan sama nilai yang ada dalam variabel atau konstanta. Nah, nanti di C++ itu juga ada sama dengannya double 2 kali. Itu nanti digunakan di percabangan nilai syarat. Nanti saya jelaskan ketika materinya sudah sampai sana. Kalau ini cukup satu dulu. Kemudian ini untuk aritmetik, operatornya ada plus, ada min seperti biasa, kali, bagi. Nah, ini ada modulo. Di sini berbeda dengan proses yang ada di matematika ya. Kalau di matematika itu kan ada, kalau bagi ya 5 bagi 2 ketemu 2,5 gitu ya. Tapi kalau di pemrograman di sini beda. Ada division itu ketika simbolnya seperti ini, division. Misalkan sebentar. Misalkan ini aduh, salah lagi. Nih, misalkan A dibagi B, A 5, B-nya 2. Berarti 5 dibagi 2 nanti ketemu 2,5. Tapi ada juga di sini modulo. Modulo itu adalah sisa hasil bagi. Jadi simbolnya dengan persen. Sisa hasil bagi simbolnya dengan persen. Kalau misalkan A-nya 5, B-nya 2, ketemunya bukan 2,5. 5 modulo 2 ya? Ketemunya 1. Ya, 1. Karena modulo itu dia tipenya wajib integer. Kalau dia tidak integer atau float, dia nggak error. Dia karena memang untuk modulo itu wajib tipe datanya adalah integer. Tapi kalau yang division atau pembagian ini, dia tipenya adalah bisa float, bisa integer. Kalau float nanti ya 5 bagi 2 ketemunya 2, tapi kalau yang float ketemunya 5 bagi 2 ketemu 2,5, tapi kalau yang integer 5 bagi 2 ketemunya tetap 2. Nah, tapi kalau yang modulo ini yang persen itu sisa hasil bagi. 5 dibagi 2, ada 5 dibagi 2 berapa? Ketemu 22 kan, berarti sisa 1. Jadi modulo sisa hasil bagi. Kemudian ada increment, ada discrement. Increment itu sama discrement itu, nah ini ada pengganggu nih sebelah saya nih. Joget-joget anak saya bikin ketawa. Nah, ini ada increment, ada discrement. Increment itu penambahan 1, discrement itu pengurangan 1. Ini hanya di C++ ya. Kalau di Java sama di Python ada juga, tapi karena memang dia platformnya juga dari C ya. Tapi kalau yang lain misalkan Pascal, Pascal, Clipper atau bahasa-bahasa yang lama-lama itu dia nggak mengenali ini. Increment itu plus berarti nambah 1. Kalau min dia mengurangi 1. Jadi kalau mau nambah 2 gimana Bu? Apa plusnya 3? Enggak. Bukan plus nanti nambah 5 jadi plusnya 5, enggak. Tetap operator plusnya 2, minusnya 2. Nah, nanti di sini ada A plus berarti A kemudian ditambah 1. Baru ditampilkan hasilnya. Kalau plus A, maka dia ditambahkan dulu baru muncul A. Jadi kalau yang ini ketika A ditampilkan itu yang pertama muncul adalah nilai awalnya sebelum di plus, kemudian setelah di plus. Tapi kalau yang ini dia A-nya akan memunculkan hasil setelah di plus. Yang B juga sama, yang min juga sama ya, hanya bedanya kurang sama tambah. Nah,
ini defaultnya increment 1 itu nambah 1, increment discrement 1 berarti kurang 1. Kalau misalkan mau nambah 2 maka di plus 2. Jadi nanti gini, A misalnya adalah nilai pertamanya 1 plus 2 jadi 3. Ini juga sama, misalkan di sini 3, B-nya 5, B5 ketika min 3 berarti jadi 2. Jadi dia loncatnya atau loncatan ya. Di sini kalau min itu loncatannya 1, kalau plus 2 maka loncatannya dia nanti 2. Misalkan dimulai A-nya 0 plus 2 berarti nanti jadi 2, 4, 6 dan seterusnya kelipatannya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada soal digunakan untuk membuat program untuk kelipatan. Nah, itu bisa menggunakan seperti ini. Plus berapa loncatannya atau kelipatannya. Kemudian ada relasi. Nah, di sini ada ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada sama dengan double, ada tanda seru sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini equal ini digunakan pada percabangan. Jadi syarat di sini digunakan untuk syarat. Jika A sama dengan B, jadi jika A nilainya sama dengan B, maka kalau di matematika kan A sama dengan B sama dengannya 1 ya, tapi kalau di C++ ini nanti sama dengannya jadi double, A sama dengan B, A sama dengan B. Not equal di sini tidak sama dengan. Jadi ini petik itu adalah artinya tidak sama dengan A, tidak sama dengan B. Ini biasa, A lebih besar B, A lebih kecil B, A lebih besar, kebalik ya ini ya. Kalau di sini lebih kecil tapi di sininya lebih besar. Oke. Lebih kecil, ini lebih besar ya. Jadi kalau misalkan di sini A lebih besar, A lebih kecil dari B, A lebih besar sama dengan B. Ini sama dengan yang lain, yang beda dua ini. Kemudian ada operator logikal. Logikal di sini nanti kaitannya dengan codingnya ya. Di sini ada AND, ada OR, ada XOR, ada NOT. AND itu berarti artinya dan, artinya simbol dan ini artinya AND, dimana jika untuk mencari nilai benar itu kedua syarat ini harus bernilai benar semua. Jadi kalau nilai A sama B nilainya sama, maka dia dianggap true. Ya. Dia bernilai true jika A dan B bernilai sama. Kalau yang OR itu simbolnya dengan pipeline ya. Garis tegak di sini 2. Berarti dia bernilai true jika salah satu bernilai true. Kalau dua-duanya true otomatis true juga. Tapi dia bernilai true itu jika salah satu true atau kedua-duanya true. Tapi kalau N di sini bernilai benar jika keduanya bernilai true. Kalau ini ada XOR, jika maka. Jika maka, kemudian not itu dengan tanda seru, tanda pentung ya. Not A berarti bukan A. Nah, ini kalau di mata kuliah apa ya, nanti dijelaskan lagi nggak ya. Nah, di algoritma pemrograman ini kebetulan nggak ada pembahasan masalah proposisi, tapi kalau teman-teman mau ikut mata kuliah di kelas saya yang MI itu ada pembahasan proposisi, itu nanti bisa join ke yang jam 7 hari Selasa itu masuk ke proposisi, itu pembahasan lebih detail tentang ini. Nah, tapi kalau yang di sini yang di informatika nggak sampai detail, jadi nanti ini hanya di penggunaan langsung ke program. Tapi kalau untuk lebih detail itu ada di D3MI ya. Kalau mau ikut boleh nanti WA, nanti saya share linknya, karena linknya kan masuk ke dashboard masing-masing ya sekarang ya, jadi nggak bisa lihat antar kelas. Oke, di sini ada operator hierarki, di sini ada kurung, ini untuk kemarin apa, untuk kurung biasa, ini untuk main, untuk gets, kemudian kurung siku untuk variabel. Ini belum dipakai ya kemarin ya, belum ada contohnya. Nah, ini simbol-simbol nanti ini akan kita gunakan, tapi ini intinya tadi sudah saya jelaskan ya. Ini ada simbol untuk apa kemarin, komen,
dan masih banyak yang lain. Nanti akan diimplementasikan langsung ke coding. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?